Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Sekali lagi Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Sukacita yang luar biasa pada sore hari ini. Kita masih diberi kesempatan, bahkan 1 bulan lamanya kita diberkati, disertai Tuhan. Dan sebelum memulaikan ibadah kita, jemaat Tuhan semua, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan pengakuan iman GBI secara bersama-sama. Dalam hitungan 3, 2, 1. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya, Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga, adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, kita tetap bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur penyertaan-Mu, cinta-Mu, anugerah-Mu Tuhan begitu nyata dan luar biasa dalam kehidupan kami. Ini segenap hati kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau menyembah Engkau, olehkan setiap hati kami Tuhan. Biarkan hati kami, penyembahan kami benar-benar tulus dari hati kami yang paling dalam waktu Tuhan Yesus kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga jemaat-Mu yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuntun sertai Tuhan, tibakan di tempat ini. Biarkan kami sama-sama memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus laut setiap hati kami Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Ini hati kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau datang, kami mau berserah hanya padamu, sepenuh hanya padamu Tuhan Yesus. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau
Sekali lagi jemaat Tuhan saja, dengan kesungguhan hatimu katakan, Kau kuatkan. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau Allah yang Immanuel, selalu menyertai kami, selalu melingkupi kami. Kau Allah yang Immanuel, sebab kasih-Mu begitu besar, begitu nyata. Kasih-Mu Tuhan, Engkau Allah yang Immanuel, Engkau Allah yang Immanuel. Kau Allah yang menyertai, Kau Allah yang melindungi.
kasih Tuhan Yesus. Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Bahkan sedetik pun Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang Immanuel. Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat setia Tuhan. Yes, Tuhan. Maafkan kami ketika kami tidak setia. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan ketika kami tidak setia. Tuhan Yesus. Kami mau belajar untuk tetap setia sama Tuhan. Begitu banyak perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Immanuel. Amin. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel. Mari jemaat Tuhan sambil bangkit berdiri dengan sungguh, mari katakan pujian ini. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku, Kau Allah Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku, Immanuel, anugerah-Mu, Engkau Allah yang Immanuel untuk kami Tuhan. Yes. Terima kasih buat hadirat-Mu yang luar biasa. Tiba saatnya kami akan memuji dan bersorak lebih lagi bagi nama-Mu. Yang siap memuji Tuhan, mari bersama-sama katakan. Amin.
Mari bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Mari kita bersukacita bagi Tuhan Yesus kita. Hey! Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Sio, sio, sio manise, ale semua disayang Tuhan Yesus. Sio, sio, sio manise, ale semua dicinta Tuhan Yesus. Sekali lagi, hey, betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan untuk setiap kita. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Sio, sio, sio manise, ale semua disayang Tuhan Yesus. Sio, sio, sio manise, ale semua dicinta Tuhan Yesus. Kita punya Tuhan Yesus yang begitu mencintai kita. Kita punya Tuhan Yesus begitu menyayangi kita. Yang percaya katakan haleluya. Mari sekali jemaat Tuhan sama-sama katakan Sio, sio, sio manise, ale semua disayang Tuhan Yesus. Sio, sio, sio manise, ale semua dicinta Tuhan Yesus. Ale semua dicinta Tuhan Yesus. Sekali lagi, ale semua dicinta Tuhan Yesus. Kita punya Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita. Mari bersyukur punya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Hey. Berikan suara kemenangan bagi Tuhan Yesus kita. Sungguh kasih Allah dicurahkan dalam kehidupan kita, yang percaya katakan amin. Amin. Sekali boleh sorak-sorai bagi Allah kita, anggur yang baru terus dicurahkan atas kehidupan kita. Haleluya. Ini waktunya Tuhan kerjakan setiap bagian. Katakan sama-sama. Yesus tercurah Tuhan ini, urapannya yang ajaib, memulihkan. Satu suara katakan, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sama-sama katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa pagi mengatakan, mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya datang Tuhan. Sekali lagi sorak-sorai terdahsyat bagi Allah kita. Sungguh dahsyat Kau Tuhan bagi setiap kami.
ajaib memulihkan Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat-Nya. Sama-sama katakan dengan mantap, hari ini waktunya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Sama-sama bersorak bagi Yesus Tuhan kita. Hey! Dari Tuhan dengan mantap katakan, Yesus Tuhan kami. Minyak baru tercurah, murah umatnya nyata. Sekali lagi, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Kuasamu Tuhan, nyata kuasanya. Lebih dahsyat lagi katakan, nyata kuasanya. Syukur bagimu Tuhan, sekali sore-sore bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang melayani dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di GBI Oikumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan mengenai soteriologi atau keselamatan. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, apakah salah satu tanda pertobatan yang dapat dilihat? Mari baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Memberi diri untuk dibaptis air. Mari baca bersama-sama ayatnya dalam Matius 3 ayat 11. 3, 2, 1. Aku membaptis kamu dengan... Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Demikian katekismus minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya itu disampaikan kepada Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan yang hadir bersama dengan adik kecil, boleh mengarahkan adik-adik kita ke ruang Daud di lantai dasar untuk mengikuti pengajaran sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Sungguh Kau Tuhan yang mengasihi setiap kami. Sungguh Kau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Dan Kau segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku.
Rencanamu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Kau sungguh Raja kami yang besar Tuhan. Bapa yang mengasihi, Kuasamu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat. Sama-sama katakan, rencanamu indah bagi Kau ada di setiap jalan. Ini kerinduan kami Tuhan. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Boleh jemaat saja katakan pujian ini. Kaulah sungguh Kau segalanya bagi kami Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat mengambil bagian yang terbaik itu dari hidup kami Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan. Kami anak-Mu Tuhan. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Yes. Biarkan terus kami memandang-Mu Tuhan. Yes. Bapa dan Raja. Boleh sekali lagi katakan. Kaulah segalanya di dalam hidupku.
kerajaanmu, kebenaranmu itu bagian kami Tuhan. Kaulah yang kupandang, oh Yesus, selama hidupku, mengasihimu. Boleh dengan kasih Kristus kita bangkit berdiri bersama-sama, nyatakan iman percaya kita, katakan kaulah segalanya bagi kami Tuhan, Yesus Raja kami. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Amin. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Sama-sama katakan mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Kami yakin namamu ditinggikan dan dimuliakan di tempat ini ya Tuhan. Kami yakin kau juga beracara pada sore hari ini. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan, urapi pribadi demi pribadi yang hadir di ruangan ini sore hari ini. Biar saat firman Tuhan disampaikan, kami menangkap maksud dan pesan Tuhan. Sehingga kami pulang tidak sama lagi seperti kami datang. Kami beroleh berkat dari Tuhan, hati kami dikalibrasi kembali dengan kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, tutup bungkus kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Wah, kurang. Shalom. Puji Tuhan. Ya, di awal bulan Mei ini mengucap syukur kepada Tuhan karena saya yakin penyertaannya begitu baik dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Saya yakin kita semua merasakan berkat penyertaan Tuhan dan kita datang di tempat ini karena kita mau bersyukur sama Tuhan. Dan kita mau dengarkan firman Tuhan sore hari ini. Yang siap katakan amin. Baik, kita buka sama-sama dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Kita akan berbicara bagaimana menyembah di dalam roh. Kita buka sama-sama Yohanes 4 ayat 23 sampai dengan yang ke-24. Ya, sudah ada di depan. Kita akan baca bersama-sama. Saya cuma Tuhan bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Dan kita akan baca semuanya bersama-sama karena ini hanya ada 2 ayat. Ya. Oke, baik. 3, 2, 1. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Silakan duduk. Berbagai orang yang mendengarkan, membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Bapak saudara sekalian, pernahkah kita datang ke sebuah tempat ibadah, terus kita katakan, wow, ibadahnya luar biasa, ibadahnya sangat memberkati, ibadahnya terasa hadirat Tuhan. Pernah ada yang begitu? Ya, saya harapkan Anda datang itu dan datang ke tempat ini, haleluya. Ya, kita pulang dan kita berkata seperti itu. Tapi mau tahu nggak sih sebenarnya,
pertanyaannya yang inti adalah kita itu betul-betul bertemu dengan Tuhan atau hanya sekedar suasananya, musiknya, khotbahnya sesuai dengan selera kita. Saya ulangi lagi. Kita berkata seperti itu, saya rasa hadirat Tuhan, saya merasakan penyembahan luar biasa. Tapi apakah kita bertemu betul-betul dengan Tuhan atau hanya suasana ibadahnya, format ibadahnya sesuai dengan selera kita? Nah, pertanyaan ini silahkan disimpan dulu dan kita akan belajar dari seorang percakapan antara Yesus dan perempuan Samaria. Ya. Kita tahu sama perempuan Samaria ini, saya nggak perlu ceritakan sejarahnya karena saya yakin kita semua sudah tahu Yesus melintasi daerah Samaria, berhenti di sebuah sumur dan bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Dan perempuan Samaria ini kalau kita membaca ayatnya, dari ayat yang pertama sampai yang terakhir kita tahu wanita ini bukan wanita yang baik. Betul atau tidak? Wanita ini sudah punya 5 suami ya. Terbalik, kalau di sini pengennya 4 istrinya, di sana 5 suaminya. Kan gitu ya. Wanita ini bukan wanita yang baik. Wanita ini punya masalah relasi dengan pria. Dan uniknya, kemudian dia bertemu dengan seorang pria yang bernama Yesus di sebuah sumur. Dan dari semua percakapan itu kita mengerti beberapa hal. Dan Yesus menunjukkan beberapa hal mengenai Allah dan bagaimana Allah itu. Makanya di ayat 23 dikatakan begini, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saya mau tanya, kalau kita membaca ayat ini saja, maka sebenarnya yang dikehendaki Bapa penyembahnya atau sekedar aktivitas menyembah? Saya yakin kita sepakat dari ayat ini dikatakan Bapa menghendaki, Bapa mencari penyembah benar. Makanya saya mau kasih tahu sore hari ini, Bapa bukan cuma sekedar mencari orang-orang yang hanya menyembah. Karena seringkali pemikiran kita hampir sama dengan pemikiran perempuan Samaria tadi. Manusia sering mengira masalahnya itu di mana dan bagaimana bentuknya. Padahal Tuhan sedang menyoroti siapa yang menyembah. Wanita ini ribut dengan di mana sih kita harus menyembah? Wanita perempuan Samaria ini ribut bagaimana bentuknya menyembah. Tapi Tuhan ngomong, bukan itu yang saya cari. Saya mencari pribadi yang menyembah. Makanya saya mau kasih tahu, bedakan antara aktivitas menyembah dengan penyembah. Karena seseorang yang melakukan aktivitas menyembah, belum tentu dia seorang penyembah. Saya ulangi lagi, ada orang yang melakukan aktivitas penyembahan, tapi belum tentu dia seorang penyembah. Alkitab pernah mencatat itu di dalam Yesaya 29 ayat 13. Perhatikan baik-baik. Bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan ngapain? Memuliakan aku. Dan ini kan pekerjaan apa? Aktivitas menyembah. Tapi ternyata dia tidak sedang menyembah. Hatinya jauh dari Tuhan. Ibadah kepada Tuhan hanyalah perintah manusia. Hanya formalitas. Ini yang dikatakan bedakan antara aktivitas menyembah dengan kalau kita adalah seorang penyembah. Nah, yang Tuhan cari di sana waktu ketemu dengan perempuan Samaria adalah penyembah. Sama-sama katakan penyembah. Ya, makanya saya mau katakan begini, kalau engkau hanya sekedar tahu aktivitas menyembah, mungkin sebenarnya kita mirip sama perempuan Samaria ini. Kita hanya tahu tapi belum pernah benar-benar menjadi seorang penyembah. Orang yang melakukan aktivitas hafal, habis ini WL-nya ini dia kasih lambat lagunya. Dia suruh angkat tangan ini siap-siap. Sedikit lagi habis itu WL-nya ini selalu ngomong, masih mau memuji Tuhan? Oh, dia hafal semuanya. Dia tahu aktivitas menyembah, dia tahu urutannya. Dan saya mau kasih tahu, uniknya orang yang suka aktivitas menyembah pun itu tahu teologi. Oh iya, perhatikan wanita ini. 2 ayat ini menunjukkan wanita perempuan Samaria ini bukan kaleng-kaleng. Dia bukan orang yang baca firman Tuhan. Dia baca firman Tuhan. Dia tahu Mesias, dia tahu kapan dia datang, dia tahu cara menyembah dari mana dia tahu. Nah, saya mau tanya, model-model seperti perempuan Samaria ini ada di gereja atau di luar gereja? Halo? Ada di gereja atau di luar gereja?
Kebanyakan ada di gereja kalau kita mau jujur. Kebanyakan kita di tempat ini senang ke gereja memuliakan Tuhan. Ya. Tapi mohon maaf, ada banyak orang yang seperti kata Yesus. Tahu apa yang Yesus katakan kepada perempuan Samaria ini ujungnya? Dia ngomong gini, kamu tidak kenal siapa yang kamu sembah. Karena aktivitasmu hanya aktivitas menyembah. Kamu bukan seorang penyembah. Oh, ini bahaya. Apalagi kalau masuk ke dalam gereja. Dan orang yang hanya suka dengan aktivitas menyembah, biasanya dia akan sibuk dan suka membanggakan identitas rohaninya. Lihat perempuan Samaria ini. Dia ngomong sama Yesus, nenek moyang saya menyembah di gunung ini. Lihat, orang yang hanya suka aktivitas menyembah, kalau zaman sekarang dia akan rame di medsos bentuknya bilang gini, oh gereja kami yang paling alkitabiah, gereja kami dominasinya yang penuh paling Roh Kudus, komunitas kami yang paling benar, tradisi liturgi kami yang paling benar. Iya, serius. Kenapa? Mirip sama perempuan Samaria, meributkan hal itu. Ya. Makanya nggak heran kalau hari-hari ini ada orang yang menyamakan penyembahan dengan suasana ibadah. Ya. Gereja itu benar kalau musiknya pakai musik himne, lampunya terang, lagunya pelan, suasananya kusuk. Itu artinya menghormati Tuhan. Tapi kalau rame kayak diskotik, lampunya kemana ke sini, itu tidak menghormati Tuhan. Kita ribut dengan hal itu. Makanya kita sering mengukur kedewasaan rohani dengan ekspresi di luar. Kalau ada yang begini banget ekspresinya, apalagi kalau difoto sama dokumentasi. Dia bilang, ini rohani sekali. Ya. Betul atau tidak? Kita lihat orang waktu menyembah Tuhan menangis, kita bilang, weh luar biasa ini, pasti dia dewasa rohani. Orang yang mengangkat tangan kita anggap, lebih bebas. Tapi kalau orang yang diam, kurang menyala nih orang. Ya. Betul atau tidak? Seringkali di lingkungan yang terlalu ekspresif, dianggap emosional, jadi kurang tertib. Tapi sebaliknya, semua saling mengukur diri masing-masing berdasarkan cara ibadahnya. Akibatnya parameter ibadah kadang-kadang kita juga begitu. Kalau kesembuhan terjadi, ini ibadah yang diurapi Tuhan. Ya, makanya banyak orang senang cari pengalaman rohani, betul atau tidak? Senang cari yang kesembuhan, tapi tidak pernah cari Tuhan. Ini bahaya. Kenapa? Karena parameter ibadahnya berubah. Dengar baik, ibadahnya nggak salah. Tapi kalau pengalaman sama Tuhan yang dijadikan utama, kesembuhan dijadikan utama, maka penyembahan bergeser dari Allah menjadi sensasi tentang Allah. Ini bahaya. Ya, mirip sama perempuan Samaria ini, dia tahu semuanya. Tapi dikatakan kamu nggak kenal Tuhan yang kamu sembah. Dengar baik Bapak Saudara sekalian. Kalau di gereja kita ada mujizat, pengajarannya bagus, pujian penyembahannya top markotop, komunitas sehat, pendetanya tampan kayak saya. Luar biasa, puji Tuhan. Ya. Bagus kalau seperti itu. Artinya kita mendapat tempat wadah yang bertumbuh. Tapi jangan merasa paling benar. Jangan kita kemudian melihat ibadah yang lain modelnya seperti itu, kita bilang, kalah sama tempatku. Ini masalah. Perempuan Samaria itu membanggakan apa yang nenek moyang tanamkan sama dia. Yesus bilang, no, bukan itu. Ya, kenapa? Karena perempuan Samaria memakai identitas kelompoknya supaya merasa paling benar. Akhirnya dia sibuk ngurusin cara ibadahnya orang Yahudi. Saya menyembah di gunung ini, kamu kan di gunung sana. Sibuk ngurusin orang lain. Ya, makanya lihat, ada temannya itu yang kalau pergi ibadah di tempat lain, bukan kerjanya menyembah, nyinyir, ada. Dia komen dari awal, asernya itu dia tidak kasih saya tempat duduk. Dia komen dari awal sampai akhir. Parking ministrinya dia tidak kasih tempat semua. WL-nya di atas. Kurang glowing. Saya kurang glowing apa kalau pendeta seperti saya? Ya, saya yakin silo di bawah. Kan begitu. Ada temannya kayak begitu. Yang kalau pergi ibadah, pergi KKR, semua dia komen. Kalau ada yang begitu bilang, bertobat kok bro. Ya. Halo, sama seperti. Ya. Paulus itu pernah menegur jemaat yang modelnya seperti ini. Dalam 1 Korintus 1 ayat 12 sampai 13, Paulus tegur orang yang membanggakan kelompoknya. Dia ngomong, aku golongan Paulus, aku golongan Kefas, aku golongan Apolos. Petrus tegur, adakah Kristus terbagi-bagi? Ya.
Kalau pola pikir kita sama perempuan Samaria ini, maka perhatikan baik-baik. Kalau pola pikir kita sama dengan perempuan Samaria, maka kita akan membicarakan terus cara dan di mana menyembah. Daripada kita membiarkan Tuhan membentuk kita menjadi penyembah. Hati-hati. Ya, makanya pertanyaan yang lebih utama adalah kita kenal gak sih dengan siapa yang kita sembah? Dan ingat baik-baik. Yesus datang bukan hanya untuk mengajari prinsip penyembah. Tetapi untuk kita si penyembah dan menunjukkan siapa yang harusnya engkau sembah. Yesus tidak bicara tentang caranya. Yesus bicara tentang bagaimana prinsip menyembah. Yang mengerti katakan amin. Iya, hari-hari ini banyak orang ribut di medsos gara-gara cara menyembah. Betul atau tidak? Rempong gara-gara cara ibadah. Ya, ini makanya waktu Yesus ngomong, kamu gak kenal siapa yang kamu sembah. Buktinya, kenapa kita ribut seperti itu? Ribut ngomentarin orang menyembah, karena kita gak kenal siapa yang kita sembah. Dan saya sadar waktu saya renungkan ayat ini, oh iya ya. Kita itu terlalu sibuk berantem masalah cara ibadah, teknis ibadah, pakai lampu kah, tidak pakai lampu kah, khotbahnya bagaimana, merasa paling benar. Tapi kita lupa dan tidak pernah peduli dan kenal siapa yang harusnya kita sembah. Ini masalah. Oh di medsos hari-hari ini saling serang, yang karismatik serang yang non karismatik, yang non karismatik serang yang karismatik, ngomong semuanya. Padahal saya mau kasih tahu, itu hanya teknis. Yang mengerti katakan amin. Prinsipnya yang Tuhan sedang ajari. Siapa yang pernah lihat ini? Ya. Ini muncul di TikTok saya dan orang ramai membicarakan hanya karena aransemen lagu himne yang dirubah. Terus ngomong di situ, wih ini gak boleh dirubah, ini gak apa-apa. Oke gak apa-apa, kalau memang penulis yang ngomong ini gak boleh dirubah, ya jangan dirubah. Ya, tapi perhatikan banyak orang sibuk ngurusin itu daripada mengenal Tuhan yang lebih dalam, betul atau tidak? Ya. Kita terjebak dalam hal itu. Makanya saya mau kasih tahu sekali lagi, dengar baik. Terus miliki kerinduan untuk kenal Tuhan lebih dalam. Itu jauh lebih penting daripada kita berbicara tentang teknis ibadah. Yang mengerti katakan amin. Iya. Jangan sampai kita ditegur, kamu gak kenal Tuhan yang kamu sembah. Karena apa? Kamu sibuk dengan ngurusin teknis-teknis ibadah. Ya. Nah saya rindu kita semua jemaat GBI Kumene, ayo perdalam mengenal Tuhan. Ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Nah kalau Tuhan tidak terbatas, berarti kita dari kecil sampai besar, mohon maaf, sampai kita mati nanti, kita harus kenal Tuhan terus menerus. Karena kenapa? Dia tidak terbatas, maka waktu untuk mengenal dia juga tidak terbatas. Makanya saya heran, ini punya orang banyak waktu kah dia komentarin orang selalu. Hari-hari ini, ayo. Saya mau mengajak kita semua, minggu lalu kita sudah belajar. Sumber utama kita mengenal Tuhan apa itu? Kitab suci, Alkitab yang kita pegang. Itu adalah sumber utama. Pengalaman kita, kesembuhan rohani yang kita dapat, itu semua pengalaman. Kesaksian, itu semua pengalaman. Itu sebagai pelengkap atau melengkapi, yang mengerti katakan amin. Ingat saya sudah minggu lalu bicarakan waktu 2 orang murid Yesus keluar dari Yerusalem menuju Emmaus. Ketemu sama Yesus gak langsung ngaku. Yesus menunjukkan apa yang ada di kitab suci. Artinya mengenal Tuhan harus lewat kitab suci. Ya. Kalau ada pengalaman, boleh kita diperlengkapi dengan pengalaman kesaksian orang. Tapi pengalaman itu harus berdiri di atas kitab suci. Jadi kalau ada pengalaman firman Tuhan, ada pengalaman rohani yang bertentangan dengan kitab suci. Jangan kitab suci yang dikoreksi. Pengalaman kita dan pemahaman kita yang dikoreksi. Firman Tuhan tidak salah. Ya. Atau jangan juga cocok logi sama firman Tuhan. Firman Tuhan harus jadi dasar. Halo? Makanya dengar baik Bapak Ibu Saudara sekalian, dengar. Saya rindu, mulai saat ini kalau Bapak Ibu Saudara sekalian teman-teman ke gereja, ayo miliki catatan khotbah. Bikin catatan kecil khotbah. Sehingga apa? Sehingga waktu kita dengar khotbah, kita bisa renungkan kembali, kita catat. Jangan percaya sama ingatan, yang mengerti katakan amin. Ingatan kita biasa kan, apa di minggu lalu di, apa di. Tapi kalau kita punya catatan, kita cuman di tengah-tengah minggu kita mau mengingat kembali, kita bisa, oh ternyata seperti ini yang dibicarakan minggu lalu. Belajar ke gereja yang cuma 2 jam ini, kita pakai betul-betul untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Untuk melakukan pujian dan penyembahan. Lalu kemudian saat kita catat, kita baca-baca kembali. Jangan cuma sekedar aktivitas. Yang mau katakan amin.
Baca, catat. Ya. Dan saya mau kasih rahasianya. Siapapun yang berbicara di depan mimbar ini, dia akan sangat merasa dihargai. Kalau Bapak Saudara sekalian catat khotbahnya. Lebih daripada dia kalau dikasih PK. Dia akan sangat menghargai kalau kita mencatat. Jadi mari kita belajar minggu depan. Bawa catatan kecil, catat. Dan saya mau kasih tahu, Kak, saya catat di handphone. Dengar baik, ada survei, ada penelitian yang membuktikan ternyata kalau kita menulis pakai tangan kita, itu beda dengan kita mengetik. Dan lebih ingat orang ternyata kalau dia menulis pakai tangan. Saya rindu kita semua mulai belajar. Yang mau sama-sama katakan amin. Lu kok loyo sekali? Jangan cuma dosennya kalau dicatat, firman Tuhan juga penting. Supaya tengah minggu bukan karena jadwal dapat daily bread ya. Waktu kita lihat catatan hari minggu, oh firman Tuhan hari ini, kita catat kembali, kita ingat. Ya. Saya rindu kita semua seperti ini. Nah kita lanjut lagi ya. Nah, karena Bapa menghendaki penyembah yang prinsipnya itu adalah menyembah dalam roh dan kebenaran, maka perhatikan, Yesus waktu ketemu sama perempuan ini, dia berkata tentang prinsip Allah. Allah adalah roh, prinsip ya, bukan jangan sampai Allah adalah roh, maka kita harus menyembah dalam bahasa roh. Enggak gitu. Allah adalah roh itu prinsip. Begitu makanya orang harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan Bapak Ibu tahu enggak? Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran itu konsekuensinya waktu Yesus ngomong begini itu sangat besar. Makanya yang pertama dengar baik, saat kita menyembah dalam roh dan kebenaran artinya kita sebagai penyembah tidak lagi menyembah terikat pada tempatnya. Perhatikan. Ya, ketika Yesus berkata bahwa penyembah benar akan menyembah dalam roh dan kebenaran, Yesus sengaja memperlihatkan bagaimana keberadaan Allah. Dia kasih tahu Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya. Saat Yesus berkata Allah itu roh, dia sedang menunjukkan Allah itu bisa memilih tempat di mana dia menyembah. Tetapi dia nggak bisa dikurung di mana dia harus menyembah. Karena penyembahan tidak lagi dibatasi oleh gunung, oleh bait, oleh gedung, oleh jadwal. Makanya waktu perempuan Samaria berkata, nenek moyang kami menyembah di atas gunung, tetapi kamu katakan Yerusalem lah. Ini kan bicara tentang tempat. Ya. Tetapi Yesus ngomong, no, Allah adalah roh. Artinya begini, penyembahan tidak berhenti ketika ibadah kita selesai. Halo? Penyembahan itu akan terus berlanjut dalam seluruh hidup orang percaya. Artinya dengar baik, tempat kerjamu, tempat kuliahmu, sekolahmu, kampusmu, bahkan cara kamu berrelasi dengan orang adalah tempat penyembahan. Yang mengerti katakan amin. Konsekuensinya lebih berat. Ya. Bukan berarti ibadah bersama begini menjadi tidak penting, bukan. Ibadah bersama seperti ini penting karena kita ada panggilan untuk bersekutu. Ya. Tapi dengar baik, Bapak Ibu coba renungkan. Sebenarnya waktu Tuhan berkata, menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, ini konsekuensinya berat. Karena saya mau kasih tahu. Karena ada banyak sekali orang yang kalau datang ke gereja atau di tempat-tempat keagamaan, biasanya sangat sopan, sangat suci, tiba-tiba semua malaikat. Betul atau tidak? Ya, malaikat 9 sayapnya. Tapi kalau di luar, dia sudah tidak jaga-jaga itu sopan santunnya. Dia nggak jaga tutur katanya. Dia sudah berubah dari malaikat menjadi Lucifer. Seringkali kita seperti itu. Padahal Tuhan waktu ngomong Allah itu roh berarti di mana saja. Waktu kita di gereja ataupun di luar gereja. Kita harus sama. Ya. Kalau kita di gereja kita bisa jaga perkataan kita bisa jaga sikap kita bisa jaga pandangan kita bisa jaga hati kita, maka seharusnya di luar gereja kita juga begitu, yang mengerti katakan amin. Kenapa? Saya mau kasih tahu, karena Tuhan yang kita sembah di gereja itu Allah yang sama yang hadir saat kita berada di luar gereja. Kalau dia Allah yang sama yang hadir, maka semua tempat, kampusmu, kantormu, rumahmu, bahkan mohon maaf saya katakan di jalan raya. Karena ada banyak orang kalau di jalan raya tidak sopannya minta ampun. Orang yang disalib kaget-kaget. Nggak sopan. Ya. Belum lagi nggak pakai helm. Halo. Ya. Bahkan saya mau kasih tahu, bahkan di ruang digitalmu, siapa di sini punya akun 3? Pasti rata-rata anak muda 3, minimal 2. Betul atau tidak?
Jangan sampai akunmu satu rohani banget, yang satu kamu pakai untuk membuli orang. Karena ada banyak yang begitu. Yang satu lagi dipakai buat stalker kerasnya. Halo, betul apa betul? Valid atau tidak? Ingat, di semua ruang digitalmu, di kampusmu, di pasar, jalan raya, jangan sampai kamu hanya terlihat rohani di beberapa tempat. Harus di semua tempat, engkau harus pakai tempat untuk menyembah Tuhan yang mengerti, katakan amin. Makanya Kolose 3:23 berkata, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya jangan cuma di dalam gereja aja engkau terlihat rohani, melakukan semuanya untuk Tuhan. Justru Tuhan mau di luar gereja, mau di dalam gereja, semua lakukan untuk Tuhan. Dunia kita sehari-hari, panggung utama penyembahan kita, yang mengerti katakan amin. Makanya di luar gereja engkau, di dalam gereja engkau sopan, di luar gereja sopan. Di dalam gereja, di luar gereja, di dalam gereja sopan pakaiannya, di luar juga sopan. Ya, kata-katanya di dalam gereja, oh iya Pak, di luar juga sopan, yang mau katakan amin. Ya, ilustrasinya saya kasih tahu, pembangkit tenaga listrik selalu berkaitan dengan pembangkit tenaga listrik. Nah, listrik itu tidak hanya ada di tempat pembangkit listrik, dia harus disalurkan untuk rumah, untuk sekolah, kantor, jalan, dan ruang hidup manusia. Demikian juga penyembahan. Penyembahan mengalir ke seluruh kehidupan. Maka pertanyaannya bukan di mana saya menyembah, tetapi apakah saya hidup memuliakan Tuhan di tempat Tuhan tempatkan saya. Di mana Tuhan tempatkan kamu hari-hari ini? Halo, di kantormu, di tempat kerjamu, di tempat kuliahmu, di sekolahmu, di situ Tuhan mau engkau menyembah, yang mengerti katakan amin. Nah, kalau di situ kita tahu ada Tuhan dan kita menyembah di sana, engkau enggak boleh hidup asal-asalan, yang mengerti katakan amin. Jangan hidup asal-asalan. Lakukan segala sesuatu dengan baik, lakukan segala sesuatu dengan detail, dengan bertanggung jawab. Karena itu adalah bentuk penyembahan. Kuliah jangan asal-asalan, enggak lulus-lulus 5 tahun lebih. Asal-asalan. Ya. Buat ibu-ibu yang memasak juga jangan masak asal-asalan. Nanti kebanyakan garamnya, bapaknya kasihan nanti. Darah tinggi. Engkau yang punya usaha, jangan asal-asalan. Berikan servis yang terbaik. Ya. Engkau yang kuliah, jangan yang di sekolah. Hormati guru, jangan asal-asalan mengerjakan tugas. Kalau kita lakukan semua itu tidak asal-asalan, itu semua penyembahan, yang mengerti katakan amin. Dan orang bisa tahu kok, orang bisa membedakan yang mana kita kerjakan dengan baik, yang mana asal-asalan. Saya yakin dan percaya kalau kita bisa melihat dimanapun Tuhan tempatkan kita adalah tempat kita menyembah, atau saya katakan worship station kita. Maka semua aktivitas itu tidak boleh kita lakukan asal-asalan. Karena kita melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan, yang setuju katakan amin. Kalau engkau melakukan itu, hidupmu akan jadi garam dan terang dunia. Saat orang melihat kita menjadi garam dan terang dunia, tebak siapa yang dimuliakan? Bapamu yang di sorga. Ya. Saat orang melihat kita melakukan sesuatu seperti untuk Tuhan, dia akan lihat, oh dia tahu ini orang melakukannya betul-betul untuk Tuhan. Dan apa yang akan dilakukan? Dia akan memuliakan Bapa di surga. Makanya dengar baik, jika semua aktivitas adalah penyembahan, maka tidak ada aktivitas yang boleh dilakukan dengan asal-asalan. Serius lakukan semuanya. Yang kedua, penyembahan itu selalu melibatkan korban. Nah, dalam perjanjian lama, penyembahan itu selalu berkaitan dengan korban. Sama-sama katakan korban. Perjanjian lama ada domba, ada lembu, tepung, minyak. Perhatikan waktu Abraham mau mempersembahkan Ishak, ya dalam Kejadian 22 ayat 5, ia berkata kepada hambanya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, saya dan anak saya akan pergi ke sana untuk menyembah. Ya, untuk sembahyang, nanti kami kembali kepada. Dan menariknya di ayat 27 Ishak bertanya begini, di manakah anak domba untuk korban? Jadi Ishak tahu setiap kali dia pergi sembahyang, setiap kali dia pergi menyembah harus ada korban. Ya. Makanya saya mau katakan penyembahan selalu terkait dengan korban. Nah, dalam teologi perjanjian lama,
Korban itu bicara tentang harga yang harus dibayar saat kita menghadap sama Tuhan. Tetapi dalam perjanjian baru, setelah Kristus menjadi korban yang sempurna, maka fokusnya berubah. Bukan lagi kita yang membawa korban, melainkan diri kita adalah korban tersebut. Yang mengerti katakan amin. Saya ulangi lagi, bukan lagi kita bawa korban, melainkan kita sendirilah yang menjadi persembahan itu. Makanya dikatakan di dalam Roma 12 ayat 1 berkata apa? Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Korban perjanjian lama itu matinya di altar. Tetapi korban perjanjian baru, dia tetap hidup di altar sambil terus menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Makanya narasi perjanjian baru itu dia gini, bukan lagi memberi sesuatu kepada Tuhan, tetapi memberikan diri kepada Tuhan. Memberikan tubuh kita kepada Tuhan. Nah, kalau kita tahu konsep ini, maka dengar baik. Seluruh kehidupan itu termasuk waktu enggak? Termasuk. Termasuk tenaga kita enggak? Termasuk. Termasuk finansial kita enggak? Uang kita enggak? Termasuk. Termasuk talenta enggak? Termasuk. Termasuk pikiran enggak? Termasuk. Termasuk keputusan kecil. Berarti itu adalah korban persembahan. Dan itu adalah penyembahan. Halo? Maka perhatikan baik-baik. Kalau diri kita adalah korban, maka pertanyaannya adalah apa yang kau lakukan dengan waktu yang Tuhan berikan? Apakah waktu yang Tuhan berikan kita pakai untuk kita bertumbuh, untuk kita melayani, untuk kita bekerja dengan tanggung jawab, untuk kita bangun keluarga, untuk kita kenal lebih Tuhan lebih dalam, atau kita pakai waktu tersebut hanya untuk hobi, scrolling, main game dari pagi sampai pagi. Enggak salah, hati-hati, tapi hati-hati. Ya. Memang saya tahu, Pak, hobi dan hiburan kan enggak otomatis bikin kita dosa. Iya, memang enggak bikin otomatis kita dosa. Tapi kalau hobi, hiburanmu kemudian membuat engkau lalai, membuat engkau kehilangan arah, membuat engkau tidak peka lagi terhadap Tuhan, maka itu menjadi jerat. Makanya hati-hati pergunakan waktu. Ya kan? Kalau sudah hobimu apa? Mancing. Mancing 1 minggu. Dia lupa sama anak istrinya di rumah. Ada yang begitu. Hati-hati. Hobi boleh. Tapi jangan sampai dia melumpuhkan atau menumpulkan kepekaan kita terhadap orang lain dan terhadap Tuhan. Saya pernah begitu. Saya hobi sekali main game dulu. Saya suka main Dota. Ya boleh tanya, enggak ada Jody ya. Jody itu teman saya. Jadi waktu dulu masih ibadah hari pertama, saya kalau dari jam 2 siang kan sudah enggak ada kebaktian. Sampai jam 10 malam saya bisa main Dota itu main game online. Ya, lupa waktu, tidak memiliki kepekaan terhadap sesama. Ya. Begitu juga, uang juga begitu. Uang yang Tuhan berikan kepada kita, apakah kita kelola dengan baik? Menunjukkan bahwa Tuhan pemilik hidup kita. Ya. Bisa loh. Orang bisa beri persembahan tapi hidupnya tetap boros. Bisa. Ada loh orang yang memberi perpuluhan tapi dia pinjol kanan kiri, dikejar-kejar pinjol. Ada. Saya mau kasih tahu. Kelola keuangan kita dengan baik karena dengan begitu kita bisa memberi untuk Tuhan. Tapi kalau kita nggak kelola dengan baik, wah berbahaya. Ya. Hati-hati. Kalau kita bicara masalah keuangan. Talenta juga demikian. Talenta itu bukan sekedar untuk dikembangkan. Bukan untuk dipamerkan, tetapi juga dikembangkan. Kepercayaan, talenta harus kita kelola dengan baik. Kalau Tuhan berikan kamu pemikiran, kalau Tuhan berikan talenta untuk berbicara, memimpin, menyanyi, menulis, mengajar, berdagang, apapun itu. Pakai talenta itu, kembangkan talenta itu. Bukan hanya dikembangkan, pakai untuk membesarkan nama Tuhan. Karena ada orang yang dia tidak pernah kembangkan talentanya. Ada juga orang yang dia kembangkan talentanya tapi dia mencari kemuliaan untuk nama diri sendiri. Itu juga dosa. Itu juga jerat. Ya. Penyembahan hanya terjadi jika talenta kita kembangkan dengan sungguh-sungguh. Dan kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Makanya perhatikan, kalau talentamu hari-hari ini ada scan barcode yang di depan yang kecil, daftar pelayanan. Asik ya? Halo. Cuman gini masalahnya ya. Masalahnya kita itu seringkali pilih-pilih dalam mempersembahkan bidang hidup kita. Kadang-kala kita pakai bentuk ketaatan yang satu untuk menutupi daerah yang lain.
Contoh, ada yang berkata, Pak, saya sudah memberi perpuluhan. Tapi kau nggak mau beri waktumu buat Tuhan. Pak, saya sudah melayani. Tapi kau nggak mau dibentuk karakternya, makanya nggak pernah ikut ground. Hanya mau pelayanan. Saya sudah hadir di gereja. Iya, tapi kamu nggak mau mengampuni. Dia pikir dengan ketaatannya dia pergi ke gereja dengan tidak mengampuni, itu adalah penyembahan. Sorry. Pak, saya sudah beri tenaga. Iya, tapi kamu pelit masalah finansial untuk pekerjaan Tuhan. Menutupi yang satu, taat yang satu untuk menutupi yang lain. Saya punya talenta untuk Tuhan. Iya, tapi kamu gak hidup dalam kekudusan. Halo. Ingat, Roma 12 tidak berkata persembahkan sebagian hidupmu. Roma 12 ayat 1 berkata persembahkan tubuhmu. Seluruh keberadaanmu bawa sama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tuhan tidak pernah minta sisa-sisa. Ya, Tuhan tidak mencari sebagian kecil yang kita anggap aman untuk diberikan. Tuhan mau seluruh hidup kita. Kenapa? Kristus mati tidak setengah-setengah. Dia tidak dipaku tangan kanannya saja. Supaya tangan kananmu saja yang ditebus. Kristus tebus kita semuanya, enggak setengah-setengah. Kalau kita sudah dibeli dan harganya lunas dibayar, maka tidak ada bagian hidup kita yang boleh kita kunci dan berkata, Tuhan jangan kau sentuh ini bagian finansial, ini saya mau yang atur, tidak usah kau yang atur. Tuhan ini bagian talenta biar saya yang atur, kau tidak usah ikut-ikutan. Tidak bisa. Ya, jangan sampai karena korban perjanjian lama kan mati di altar. Kalau korban perjanjian baru dia hidup di atas altar. Ya. Tapi ingat, kalau korban hidup di atas altar, dia bisa turun tuh dari altar. Sama kita, hari Minggu kita naik ke altar. Hari Sabtu sampai dengan Senin sampai Sabtu kita turun dari altar. Suka-suka kita. Nggak bisa. Tuhan mau seluruh hidupmu. Ya. Penyembah benar bukan memberi Tuhan sebagian. Tetapi menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu tahu saudara kembar saya siapa namanya? Ya beda di rambut sedikit lah. Ya, Bapak Ibu tahu Cristiano Ronaldo dikontrak oleh klub besar dengan harga mahal. Tahu waktu dia dikontrak sama klub yang mahal, dia akhirnya apa? Dia jaga pola makannya, dia jaga latihannya, dia jaga tidurnya, dia disiplin tinggi. Bukan supaya diterima klub, karena sudah diterima, karena dia sudah dibayar oleh klub yang mahal. Dia sudah menjadi milik klub itu, makanya dia jaga hidupnya. Demikian juga harusnya orang percaya yang mengerti katakan amin. Menyerahkan seluruh hidup. Bukan upaya kita membeli keselamatan, bukan supaya kita diterima. Tapi karena kita sudah ditebus dan kau sudah diterima dalam kerajaan Allah yang mengerti katakan amin. Makanya waktu Roma 12 berkata, persembahkanlah tubuhmu. Kalau engkau tahu tubuhmu adalah persembahan yang hidup. Berarti jaga kekudusan hidupmu yang mengerti katakan amin. Yang pacaran jaga hidupmu, jaga kekudusan hidupmu. Jangan pikirannya itu mau rusak anaknya orang. Halo? Ya. Hidupmu juga harus jaga kekudusan. Ya. Kalau kita bicara tentang kekudusan, waktumu juga harus dikuduskan. Uangmu juga perlu dikuduskan. Talentamu perlu dikuduskan, enggak perlu dikuduskan. Tapi saya mau tanya sekarang, bagaimana cara kita menguduskan uang? Bagaimana cara kita menguduskan waktu? Bagaimana cara kita menguduskan talenta? Ayo. Bagaimana cara kita menguduskan pikiran? Bagaimana cara kita menguduskan relasi kita? Bapak Ibu tahu arti kata dikuduskan? Itu bukan cuma sekedar menjaga dari sesuatu yang kotor. Arti dikuduskan artinya dipisahkan untuk Allah. Nah kalau itu dipisahkan untuk Allah, makanya di sini masuk yang namanya konsep keutamaan. Sama-sama kan keutamaan. Allah harus jadi prioritas utama dalam hidupmu. Maka dengar baik, waktu kau bangun pagi, Tuhan kasih kamu waktu bernapas hidup. Jangan buka handphonemu. Duduk berterima kasih sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Aku menghadap dan berterima kasih kepada Tuhan. Sudah dikasih napas hidup yang baik pagi hari ini. Terima gaji. Apa yang kita lakukan? Oh, kalau saya punya kebiasaan, karena saya ini terlatih dari kecil, dilatih dari kecil kasih persepuluhan. Transferan pertama, persepuluhan. Yang utama. Konsep yang utama. Ya. Makanya konsep kudus bukan cuma sekedar menjaga tubuh pikiran dari hal cemar. Tetapi keutamaan. Allah menjadi yang utama. Waktu engkau dikasih talenta sama Tuhan, apa yang kamu pakai dengan talentamu? Kamu pakai untuk kemuliaan Tuhan atau tidak?
Itu konsep keutamaan. Ya. Makanya orang percaya tidak mempersembahkan hidup karena sudah sempurna, tetapi karena kita sudah ditebus. Dengar baik, kalau engkau sudah ditebus sama Tuhan, buka juga hatimu untuk terus menerus dikuduskan, dibersihkan, dikoreksi, dan diarahkan kepada Tuhan. Nah, kita akan masuk ke dalam konsep yang ketiga. Makanya dengar baik, kalau kita menyembah Tuhan yang kudus, maka dia juga layak menerima prioritas pertama dari waktumu, dari uangmu, dan dari talentamu. Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga, penyembahan selalu mentransformasi si penyembah. Perhatikan dalam Mazmur 115, berhala-berhala mereka, nanti silakan dibaca, adalah perak, emas, buatan tangan manusia. Di ayat 8 begini, seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Nah, perhatikan begini, Alkitab mengajarkan bahwa penyembahan itu bukan sekedar ritual. Penyembahan adalah proses penyerapan nilai atau penyatuan nilai. Karena begini, manusia itu makhluk yang meniru, betul atau tidak? Percayalah, hari-hari ini saya lihat anak-anak itu seringkali karena dia melihat apa yang dilihat itu pakai kata os. Semuanya os juga. Kenapa? Karena manusia suka meniru. Nah, bayangkan secara intelektual dan spiritual kita nggak mungkin tetap netral. Kita juga akan mencerminkan dari siapa yang kita sembah. Yang mengerti katakan yes. Jadi kalau kamu menyembah Tuhan yang hidup, hidupmu akan jadi hidup. Tapi kalau kau menyembah uang, hidupmu jadi hijau. Uang terus. Kulitmu juga jadi hijau. Enggak kalau yang itu ya. Halo. Ingat, artinya apa? Penyembahan itu adalah proses pembentukan diri kita. Apa yang kita kagumi, kita akan tiru. Apa yang kita kejar, akan kita serap. Apa yang kita jadikan pusat hidup, apa yang kita sembah, dia akan membentuk cara kita melihat, cara kita mendengar, cara kita berkata, cara kita memilih sesuatu. Betul, serius. Karena makanya saya mau kasih tahu, penyembahan selalu sifatnya mengubahkan. Penyembahan selalu mengubah arah hati, cara berpikir, cara menilai hidup, dan cara kita perlakukan orang lain. Ketika Yesus berkata kepada wanita perempuan Samaria ini menyembah dalam roh dan kebenaran, ingat, Yesus tidak hanya mengkoreksi tempat di mana dia menyembah dan cara menyembahnya. Tetapi Yesus juga membongkar kondisi hidup dari perempuan Samaria. Dia katakan kamu sudah punya 5 suami. Dan pembentukan ulang dimulai dengan pembongkaran dosa-dosa perempuan Samaria ini. Makanya ingat, penyembahan berbicara tentang siapa yang membentuk hatimu. Saat engkau menyembah Tuhan Allah yang hidup, maka engkau akan dibentuk dan engkau harus mau dibentuk oleh Allah yang hidup. Yang mengerti katakan amin. Makanya menyembah dalam roh dan kebenaran bukan hanya berarti menyembah dengan hati yang tulus dan doktrin yang benar. Penting hati yang lurus dan doktrin yang benar. Tetapi lebih jauh daripada itu. Menyembah dalam roh dan kebenaran artinya engkau mau buka diri dibentuk oleh Allah yang hidup. Karena ingat, penyembahan saat kita dibentuk, itu artinya kita membuka diri dibentuk sama Allah yang hidup. Dia akan memperbarui karakter kita. Kalau penyembahan tidak mengubah caramu berbicara, caramu melihat orang lain, caramu mengambil keputusan, caramu memakai uang, caramu mengatur waktu, caramu mengelola tubuh, caramu mengampuni, caramu melayani, maka dengar baik, mungkin kamu cuma sampai di aktivitas menyembah, tidak pernah benar-benar menjadi penyembah. Karena penyembah yang benar, dia akan mencoba mereplikasi apa yang dia sembah. Halo? Dengar baik. Apa yang kau kagumi akan kita tiru. Apa yang kita kejar akan kita serap. Dan apa yang kita sembah akan membentuk hidupmu. Kalau sampai sekarang, ini bisa jadi cermin buat kita. Kalau sampai sekarang hidup kita tidak betul-betul semakin serupa dengan Kristus. Mungkin kita baru di aktivitas menyembah. Belum benar-benar menjadi penyembah. Pemain musik saya panggil maju ke depan. Bapak Ibu dengar baik. Menyembah dalam roh dan kebenaran bukan masalah lagu. Bukan masalah suasana ibadah. Bukan tempat ibadahnya juga. Bukan gaya ibadahnya. Bukan ekspresi ibadahnya. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya penyembahan tidak hanya berhenti di hari Minggu. Tidak selesai ketika musik berhenti. Tidak berakhir ketika doa penutup diucapkan. Karena penyembahan harus mengalir ke setiap area hidup kita.
Kalau Allah itu roh, tidak ada lagi tempat hidup kita berada di luar hadiratnya. Karena Allah yang kita sembah di tempat ini adalah Allah yang sama juga yang ada di luar sana. Allah yang selalu perhatikan kita. Dengar baik. Kalau penyembahan selalu melibatkan korban, maka yang Tuhan kehendaki itu bukan waktu sisa-sisa, tetapi waktu yang utama. Bukan sisa waktumu, bukan sisa uangmu, bukan sisa perhatianmu. Dia mau, dia yang menjadi utama, yang mengerti katakan amin. Roma 12 ayat 1 mengatakan hidup kita adalah persembahan itu. Justru karena kita sudah ditebus, maka kita menyerahkan diri untuk terus dikuduskan. Halo? Kristus tidak tebus kita setengah-setengah, maka jangan serahkan hidupmu setengah-setengah kepada Tuhan. Serahkan hidupmu dimanapun kau berada, jadikan itu tempat penyembahan. Jadikan itu tempat untuk menyembah. Jangan cuma sekedar kita kasih sebagian hidup kita. Dan akhirnya apa yang kita sembah dia akan bentuk kita. Mazmur 115 berkata seperti tadi. Seperti orang yang membuat dan percaya kepada berhala, maka dia akan menjadi seperti berhala itu. Penyembahan selalu memiliki daya bentuk. Penyembahan selalu memiliki daya ulang. Membentuk cara berpikir kita. Kalau pusat hidupmu adalah uang, engkau akan dibentuk oleh uang. Kalau pusat hidupmu adalah pengakuan orang, engkau akan dibentuk oleh pujian dan engkau akan jadi anti kritik. Saat engkau dikritik, engkau marah. Saat engkau dipuji, engkau sombong. Kalau pusat hidupmu adalah ego, pelayanan bisa jadi panggung. Tetapi kalau engkau menyembah Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang benar, maka hidupmu tidak akan pernah sama. Penyembahan sejati selalu meninggalkan jejak pada karaktermu. Makanya hari-hari ini bukan pertanyaannya apa hari ini saya menyembah, bukan. Pertanyaannya lebih dalam, apakah hidupmu sedang menjadi penyembah? Karena penyembah benar bukan hanya orang yang tahu cara menyembah, tetapi orang yang semakin kenal Tuhan dan semakin hidupnya mau dibentuk serupa dengan Tuhan. Ingat, apa yang kita kagumi akan kita tiru. Apa yang kita kejar akan kita serap. Dan apa yang kita sembah akan membentuk hidup kita. Sore hari ini dengar baik. Izinkan Tuhan membentuk hidup kita. Supaya orang tahu kita adalah penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Tutup Alkitabmu, kita bangkit berdiri. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku tersagu. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, sama-sama katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Sama-sama katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sore hari, marilah siapkan hati kita. Jadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Bila ku buka mataku dan
semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk mencari penyembahmu. Sama-sama katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk mencari penyembahmu. Bapak Ibu tahu nggak kenapa Paulus menuliskan Roma 12 ayat 1, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ingat, siapa yang kita sembah namanya? Yesus. Apa yang Yesus lakukan dengan tubuhnya? Dia persembahkan sebagai korban di hadapan Tuhan. Untuk apa? Menebus dosamu dan dosa kita. Kita mirip dengan apa yang kita sembah. Nah, kalau Yesus aja kasih hidupnya, masakan sore hari ini kau gak kasih hidupmu sama Tuhan? Kalau Tuhan Yesus ngomong, ayo beri hidupmu, itu bicara tentang waktu, tenagamu, pikiranmu, finansialmu, semua bagian hidupmu. Jangan tahan setengah-setengah. Yesus gak tahan setengah-setengah, dia mati di kayu salib. Total untuk kita semua. Makanya sore hari ini kita akan peringati tubuh dan darah Kristus. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita semua sore hari ini mengaku di hadapan Tuhan. Mungkin kita pernah salah sama orang-orang di sekitar kita, sama orang tua kita pernah ngomong sesuatu yang gak menyenangkan, kita menyakiti hati teman kita tanpa sengaja. Karena firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Makanya sore hari ini sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya mau berdoa untuk kita semua, dan kau minta sama Tuhan sore hari ini, minta sama Tuhan melayakkan untuk kita menerima perjamuan kudus. Bapa di sorga, hamba mau berdoa buat setiap kami yang akan menerima perjamuan kudus. Layakkan, sucikan kami sehingga kami layak bersatu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan bila melalui penyatuan ini Engkau semakin membentuk kami sebagai penyembah-penyembah benar yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menerima perjamuan kudus ini. Mari siapkan roti di tangan kananmu. Angkat tinggi lebih daripada kepalamu. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita roti yang ada di tangan kanan kita, yang kita angkat tinggi ini adalah bukti persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus. Dan bukti bahwa Tuhan Yesus benar-benar hadir di tengah-tengah kita. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapkan cawan di tangan kananmu. Tinggi lebih dari kepalamu. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini,
kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah kita? Anggur yang ada di tangan kanan kita yang kita angkat tinggi ini adalah darah Kristus yang dicurahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, angkat suaramu, katakan terima kasih Tuhan. Say thank you sama Tuhan. Berterima kasih, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Katakan terima kasih. Katakan terima kasih. Katakan terima kasih. Haleluya. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari sama-sama angkat keras suaramu. Sama-sama katakan terima kasih. Yang meribuat Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Bapa di surga, kami ucap syukur sore hari ini kami belajar banyak firman Tuhan. Kami juga menerima perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Dengan menjadi semakin serupa dengan Kristus, orang bisa melihat kami adalah penyembah-penyembah. Tuhan, kami tahu dan kami siap, setiap pribadi demi pribadi di tempat ini siap dibentuk oleh Tuhan. Karena kami tahu saat kami menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang hidup itu akan membentuk kami semakin serupa dengan Yesus Kristus. Terima kasih buat sore hari ini. Dan kami yakin dan percaya kalau hamba-Mu selesai saat ini berbicara, Roh Kudus akan terus berbicara keras dalam hati setiap anak-anak-Mu yang hadir sore hari ini. Untuk terus menjadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara sekalian. Luar biasa kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan bawa persembahan kita di saat sore hari ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di bagian belakang kursi terdapat 2 amplop persembahan. Amplop yang pertama untuk Overchannel Pastori dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Sambil mempersiapkan amplop kita, jika sudah siap, mari sama-sama kita angkat amplop persembahan kita. Kita berdoa. Segala anugerah dan kebaikan Tuhan terus melimpah atas kehidupan kami. Kami bersyukur buat karya-Mu bagi hidup kami Tuhan. Saatnya di sore hari ini kami bawa persembahan kami percaya Engkau Allah sumber berkat atas kehidupan kami. Kami bawa persembahan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Sama-sama katakan,
Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya sungguh ajaib Kau Tuhan. Roh Kudus tercurah bagi gereja yang sudah memberi. Sama-sama kita bangkit berdiri, nyatakan di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dikotakkan. Sama-sama bersorak bagi Tuhan kita Yesus, Dia sumber kemenangan kita. Yes. Anugerah baru tercurah, penuhi umatnya dengan yang menikmati sukacita dari Tuhan. Sama-sama surkan pujian ini. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari lebih tinggi lagi katakan kepada Tuhan. Anggur baru tercurah, peduli umatnya dengan sukacita. Oh, oh. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sungguh nyata kuasa-Mu Tuhan, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Sorak-sorai kemenangan bagi kita. Yesus Tuhan kita dahsyat. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Kepada pelayan multimedia dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah musbah keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Untuk teman-teman yang bergabung dalam Ground Sudiang, Unhas, dan BTP, jangan lupa hadir pada Fusion Ground yang akan diadakan di gereja. Mari semakin mempererat hubungan kasih dan persaudaraan di dalam Tuhan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Mewakili Ibu Gembala dan tim pastoral gereja GBI Oikumene, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih buat kehadiran kita semuanya. Saya percaya bahwa kita terus menantikan kehadiran Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan di minggu-minggu berikutnya untuk kita boleh bersama-sama bersekutu di dalam hadirat Tuhan. Amin. Di tengah-tengah kita sudah ada Asher yang membawa form selamat datang dan form doa. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan yang mungkin baru pertama kali bergabung di tempat ini, hadir di tempat ini, jika rindu untuk kita sama-sama bertumbuh di tempat ini, boleh silahkan mengambil form selamat datang, boleh diisi, nanti dikembalikan kepada tim Asher di pintu keluar. Atau Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, baik itu keluarga, keuangan, atau apapun itu, silakan mengisi form pokok doa yang akan terus kami doakan di Menara Pondok Daud setiap hari Selasa dan Jumat jam 3 sore. Jangan ragu untuk diisi ya. Jadi kami tidak akan meneror, kami hanya mendoakan ya. Tapi terornya ini lewat jalur langit, jadi aman. Oke. Pengumuman sepekan untuk hari Selasa, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ada ibadah ucapan syukur di rumah keluarga Ibu Berta Tandigala. Ya, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin tidak semuanya kita mendapatkan pengumuman ini, jadi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan yang rindu untuk terus mendapatkan informasi tentang kegiatan-kegiatan gereja kita, boleh bergabung di grup WA kita atau melihat di sosial media ya. Jadi semuanya ada, jadi boleh sama-sama kita terlibat di dalam kegiatan-kegiatan gereja kita selama sepekan.
Dan di hari Jumat ada Fusion Ground, bertempat di tempat ini jam 7 malam. Jam 7 malam, jadi teman-teman yang dari setiap ground-ground yang ada boleh kita sama-sama bergabung di tempat ini di hari Jumat jam 7 malam. Sama-sama kita berfellowship di tempat ini. Amin. Dan bagi jemaat yang dikasih Tuhan yang mungkin membutuhkan dukungan doa, yang rindu didoakan secara langsung, setelah ibadah ini jangan langsung pulang dulu, boleh langsung bertemu dengan Pastor Esra untuk mungkin membutuhkan dukungan doa secara langsung. Dan bagi Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, sekali lagi kami menyampaikan jika rindu untuk sama-sama kita bertumbuh di tempat ini, rindu sama-sama kita melayani di tempat ini, sekali lagi di bagian belakang kursi ada barcode kecil, silakan di-scan, terus kita boleh sama-sama terlibat di dalam pelayanan dalam gereja ini. Amin. 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 Banyak amin, artinya semuanya mau melayani. Yes. Dan yang ditunggu-tunggu di setiap awal bulan, setiap bulannya, bagi Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, baik itu yang baru pertama kali datang, yang sudah tua-tua di dalam gereja ini, ya, yang berulang tahun sepanjang bulan Mei, dipersilakan untuk maju ke depan, nanti akan didoakan. Amin. Jadi jangan ragu, maju ke depan, nanti dapat doa, dapat bingkisan lagi. Ya, silakan. Ya, yang berulang tahun sepanjang bulan Mei, silakan maju ke depan. Ada? Silakan maju ke depan. Kita akan doakan. Ya, dan untuk souvenir, saya nggak tahu ini. Tadi saya dengar kabarnya souvenirnya habis nanti akan difoto dan nanti kita akan serahkan di minggu depan. Boleh diambil langsung sama Aser. Tapi yang berulang tahun sepanjang bulan Mei silakan maju ke depan, sedang dipersiapkan. Ada? Yang berulang tahun yang namanya Mei, maju. Karena dia pasti ulang tahun bulan Mei kan begitu ya. Ada? Silakan maju, jangan malu-malu. Yang berulang tahun sepanjang bulan Mei silakan maju ke depan, kita akan doakan. Iya, sini. Ada lagi? Silakan. Nah, jangan malu-malu. Silakan. Nah, oke, ada lagi yang berulang tahun sepanjang bulan Mei. Agak geser ke sebelah kiri. Kiri, nah ada lagi. Ada lagi. Nah, saya minta tolong dokumentasi, tolong difoto. Karena souvenirnya tadi pagi ternyata sudah habis, tapi kita akan berikan di minggu depan. Karena kita baru masih pesan dan belum datang, kebetulan ya. Mari kita arahkan tangan kita ke orang-orang yang teman-teman kita berulang tahun. Bapak di surga kami mengucap syukur, kami berdoa buat saudara-saudara kami berulang tahun. Tuhan tolong dalam setiap kehidupannya, dalam setiap aktivitasnya, baik itu dalam pekerjaan, dalam kuliah, kampus, sekolah, dimanapun mereka berada. Berkati tangan-tangan mereka, biar kemanapun kaki mereka melangkah, Tuhan menyertai. Biar dia usia yang baru ini, Tuhan menyiapkan berkat yang melimpah. Tuhan siapkan masa depan yang paling terindah. Dan kami yakin dan percaya namamu dimuliakan dan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan, amin. Umur panjang, selamat ulang tahun. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita di saat sore menjelang malam hari ini. Kita dengan kasih kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami percaya Engkau paling besar atas kehidupan kami. We welcome you Holy Spirit in this place. Fill me again with the power of your
Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali Tuhan kami hadir dengan hati kami, dengan kerendahan hati kami, dengan seluruh hidup kami Tuhan. Kami mau belajar untuk mempersembahkan tubuh kami, mempersembahkan semua hal aspek kehidupan kami, semuanya untuk kehormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah hari ini Bapa, di mana Tuhan berjalan dengan lancar. Kami percaya Tuhan Yesus, kami yang datang bukan datang dengan tangan kosong, tetapi kami pulang dengan sukacita. Kami pulang dengan membawa setiap hati kami yang dibaharui lewat kebenaran firman-Mu Bapa, lewat setiap pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, kami punya Tuhan motivasi yang benar ke depan. Kami punya hal-hal yang berdampak di luar sana Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Engkau pakai lebih lagi Tuhan Yesus untuk senantiasa Tuhan membawa hidup kami Tuhan pada kebenaran yang sejati Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang baik, yang luar biasa di dalam nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang mengambil bagian pada ibadah Tuhan, ibadah doa pada sore hari ini Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang kembalikan berlipat kali ganda. Engkau tambah-tambahkan talenta, Engkau tambah-tambahkan setiap apapun yang Tuhan percayakan hadapi atas hidup mereka Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang di balik layar, bahkan yang ada di depan layar Tuhan, Engkau senantiasa memberkati Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Bahkan kami Tuhan yang hadir pada saat ini Tuhan, Engkau memberkati Tuhan apapun yang menjadi cita-cita kami, apapun yang menjadi tujuan hidup kami, dan bahkan pekerjaan kami Tuhan, kuliah kami Tuhan, Engkau memberkati semua Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami datang semuanya itu Tuhan, boleh ada hal baik yang boleh kami dapatkan Tuhan di tempat ini Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat hamba-Mu Tuhan Yesus, keluarga dari Pastor Ezra Bapa. Biarlah Engkau memberkati Bapa di dalam setiap apapun yang diperlukan dalam keluarga ini Bapa. Istrinya juga Tuhan Engkau berkati, anaknya Tuhan Engkau berkati, bahkan usaha pekerjaan pelayanannya Tuhan Engkau berkati Bapa. Bahkan Tuhan gembala sidang di tempat ini Tuhan, di masa tuanya Tuhan Engkau memberkati Bapa. Biarlah Tuhan boleh dikuatkan, biarlah Tuhan di masa tuanya Tuhan boleh senantiasa Tuhan mengandalkan Engkau lebih dari apapun Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat keluarga Pastor Ezra Bapa. Biarlah Engkau memberkati keluarga ini Bapa, pekerjaannya, anak-anaknya, biarlah Engkau memberkati selalu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bahkan gereja-gereja dimanapun berada Tuhan Engkau berkati. Biarlah Tuhan menjadi pusat di mana Tuhan boleh banyak jiwa-jiwa dimenangkan di luar sana, dan boleh mengenal bahwa Yesus adalah juru selamat yang adil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, kami yang datang di tempat ini Tuhan boleh membawa berkat dan kasih karunia, dan kami boleh mengimani bahwa Tuhan Yesus itu terlalu baik atas hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar Tuhan kami akan pulang, biarlah Engkau senang tiasa Tuhan membawakan kami Tuhan. Apapun Tuhan yang kami dapatkan di tempat ini Tuhan bisa menjadi berkat di luar sana, bisa menjadi saksi bahkan garam dan terang dunia Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan, dan kami tutup dengan doa yang telah Engkau ajarkan atas hidup kami Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dituliskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, terima berkat dari Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati dengan seluruh firman Allah yang telah disampaikan kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan engkau lupa memperkatakan firman Tuhan itu. Renungkan siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Oleh karena itu pulanglah dan jadilah garam dan terang sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan dalam Kristus
Yesus dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Karena bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan mengambil satu teduh sejenak.